Terima kasih atas waktunya karena mungkin sebelum mulai pandan dulu kali ya. Umur-umur ikan lele tetap semangat mengikuti scholarship-nya ya, Le. Baik, seperti yang tadi Kak Ratna bilang, saya itu sebagai pengurus di Perpika ya. Jadi teman-teman kalau sudah datang ke Korea, sudah diterima beasiswa, jadi pelajar di sini, jangan lupa gabung ke Perpika, terutama untuk teman-teman yang mau melanjutkan studinya di wilayah 3, jangan lupa gabung ke Perpikanya ya. Baik, tadi kan sudah disampaikan ya sama teman-teman, terutama yang GKS 1 ya, sama Destina. Mungkin beberapa paparan yang nanti akan saya sampaikan ada beberapa hal yang sama. Saya coba ini ya untuk menyampaikan hal-hal lain dari yang tadi disampaikan oleh Destina. Beberapa poinnya itu yang pertama terkait pendaftaran, terus ada isai, tips dan trik, dan social life, terutama di Daegu ya, karena saya sendiri merupakan pelajar di Kemin University yang berada di Daegu. Next, untuk pendaftaran itu ada persyaratan, tahapan seleksi, dan benefit ya. Baik, untuk tahun ini uh, guideline sudah muncul, sudah diumumkan. Silakan teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar, itu langsung menuju ke pengumuman untuk GKS-nya, terutama untuk GKS Graduate tahun 2025. Total untuk yang tahun ini itu sekitar 1.820. Dan untuk persyaratan mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya di guideline-nya. Mulai dari ada dua ya. Yang pertama ada dokumen yang harus dilengkapi. Jadi ada beberapa form yang harus diisi ya, mulai dari application form sampai consent to collect and use personal information. Terus yang kedua ada untuk dokumen yang harus disubmit ya. Maksudnya dokumen-dokumen pribadi kayak seperti ijazah, transkrip dan sebagainya. Itu juga bergantung dari program yang didaftar baik master, doktoral maupun research. Terus untuk yang ada dokumen itu terkait kemampuan bahasa, baik topik maupun bahasa Inggris. Terus ada juga award dan sertifikat lain sebagai pendukung, dan yang terakhir itu fotokopi paspor. Oh ya, sedikit menyampaikan untuk kuota kuota ini. Jadi untuk yang GKS graduate kan, untuk GKS kan tadi sudah disampaikan sama Destina bahwa ada dua jalur ya, kita ada MPC Track, ada University Track. Nah, untuk di GKS graduate ini, untuk yang MPC Track ada tiga jalur. Yang pertama ada general untuk jalur umum, yang kedua ada overseas Korean, jadi untuk keturunan Korea yang berada di luar Korea. Terus yang ketiga ada IELTS, jadi program 1 tahun kelas bahasa untuk khususnya warga Ukraina. Terus berikutnya ada di jalur berikutnya ada jalur university track. Yang pertama ada general. General ini dibagi jadi tiga ya. Yang pertama ada general, itu bisa university tipe A dan tipe B. Nah, untuk yang berikutnya itu RGKS. RGKS itu regional ya, GKS. Jadi untuk kampus-kampus tipe B yang berada di luar wilayah Seoul. Terus yang ketiga itu untuk jalur riset. Berikutnya di jalur University Track itu ada specialization. Ada program R&D, ada juga program Global Network. Nah, R&D sendiri pun kuotanya cukup banyak ya. Saya sendiri pun tahun lalu mendaftar di R&D Track ini, dan teman-teman juga bisa melihat di guideline yang ada yang sudah diumumkan tiap kampus kampus apa saja yang menyediakan program universitas dengan jalur R&D ini. Masih yang tadi. Oke. Untuk global network itu kuota dari kerjasama ya, antara dari negara dan organisasi. Terus juga ada international organization, jadi untuk organisasi-organisasi internasional biasanya punya kuota tersendiri ya. Terus berikutnya, slide berikutnya, tahapan seleksinya teman-teman bisa lihat sendiri.
ada dua jalur ya, dari Embassy Track dan University Track, di mana masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Embassy Track punya jalur yang cukup panjang, tapi kita bisa memilih tiga kampus, tiga jurusan di tiga kampus yang berbeda. Sedangkan University Track hanya boleh mendaftar satu saja, tapi jalurnya lebih pendek. Jadi sampai second round itu udah langsung final announcement. Jadi tidak ada lagi jalur yang tahap ketiga. Dan untuk embassy track di Indonesia itu batas maksimal atau deadline-nya itu akhir bulan ini yaitu tanggal 28 Februari kalau nggak salah. Teman-teman bisa cek di website petugas kita atau bisa scan QR code yang sudah saya taruh di sebelah tabel. Jadi teman-teman yang ingin berminat di di Embassy Track masih ada waktu sampai akhir bulan Februari, silakan. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk University Track bisa langsung cek di website kampus masing-masing apakah sudah buka atau belum. Berikutnya, benefit ya. Uh, Kalau saya bilang ya, kalau GKS itu beasiswa yang ya dalam tanda kutip gitu, kita cuma berangkat itu tinggal bawa badan aja, bawa badan sama pakaian udah. Jadi dari apa namanya, dari biaya tiket pesawat tadi kan udah dijelaskan sama di sini ya, sudah di cover, biaya visa juga udah di cover gitu. Nanti dari bandara pun ada beberapa kampus yang memang yang menjemput gitu. Jadi kita berangkat sampai Korea, nanti dijemput sampai kampusnya gitu. Jadi silahkan mendaftar di GKS Graduate yang sedang buka saat ini. Jadi penerimanya itu untuk Korean Language Program itu dapat per bulan sekitar 1.130.000-an. Nah, sebenarnya mohon maaf. Jadi untuk yang benefit untuk yang Korean language kita dapat sekitar 1.130.000 ya. Itu estimasi sekitar dengan kurs sekarang tuh 12 juta lah, 12 juta per bulan. Dan untuk degree programnya itu kita mendapat 1.300.000 per bulannya. Dan untuk research program ini sebenarnya memang lebih besar 1,6 juta, tapi program research ini hanya diberikan untuk 6 bulan ataupun 1 tahun berdasarkan guideline yang ada. Berikutnya, untuk esai ya. Next. Untuk esai kurang lebih sama ya seperti yang tadi dijelaskan sama Destina. Jadi teman-teman nanti untuk self introduction ini dibuat dalam 3 halaman ya, dengan single space, bukan space yang double atau yang sehingga terlihat lebih banyak, dengan ukuran font sebagai berikut. Terus untuk poin-poinnya ada motivation tentang apa yang kamu apa yang kamu pelajari di program ini, terus background pendidikan, bla bla bla, itu bisa teman-teman lihat sendiri. Terus berikutnya untuk study plan juga hampir sama dengan yang di undergraduate ya, seperti yang tadi dijelaskan. Yang pertama ada language study plan, yang kedua ada goal of study plan, yang ketiga ada future plan. Oke, nanti lanjut ke tips trik aja kali ya, biar ada uh, biar bisa menghemat waktu. Oke, jadi tips dan triknya dari saya. Untuk yang pertama, untuk sebelum sebelum mendaftar, saya menyarankan untuk teman-teman bisa menghubungi profesor terlebih dahulu. Karena apa? Minimal kita sudah memperkenalkan diri kita ke calon supervisor kita gitu kan. Jadi ketika nanti pada waktunya seleksi,
minimal profesor itu tahu bahwa kita mendaftar di program ini. Terus yang kedua, uh, ada baiknya kita sudah memiliki sertifikat bahasa Korea maupun bahasa Inggris yang diakui sebagai poin di seleksi ini, karena nilainya cukup cukup tinggi gitu ya. Meskipun tanpa sertifikat bahasa pun ada memang warga yang mendapatkan beasiswa ini. Tapi lebih baik teman-teman bisa mempersiapkan lebih awal gitu kan. Minimal menambah poin lah untuk aplikasi dari teman-teman. Terus berikutnya untuk tips berikutnya itu terkait mengikuti workshop seperti sekolah psikosop ini. Terus juga mohon maaf sedikit ada tipe ya OD. Jadi maksudnya bisa kontak teman-teman OD untuk informasi lebih lanjut. Terus yang ketiga ada mentorship ya. Jadi teman-teman bisa menghubungi mentorship untuk program beasiswa, terutama GPS ini gitu kan. Teman-teman bisa menghubungi mentorship itu karena kelebihannya gini. Jadi dari mentorship terutama yang saya lalui gitu ya di Kobe Education itu ada beberapa hal yang memang nggak bisa kita lakukan sendiri. Karena dari mentorship ini kita nanti diarahkan seperti apa langkah yang benar gitu kan, karena memang mentorship ini didampingi oleh Wardi langsung, dan nanti dari pihak pemberi mentorship ini juga sudah mematchingkan ya dengan kebutuhan dari calon calon apa namanya calon pendaftar gitu ya, pendaftar beasiswa. Gitu. Terus berikutnya untuk aplikasi itu kan tadi kan ada self introduction ya. Jadi teman-teman bisa memakai metode mungkin sudah beberapa sudah ini ya udah kenal ya dengan metode STAR ya. Jadi ada metode yang pertama ada situation, T-nya itu task, A-nya itu action, dan R-nya itu result. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa ceritakan tuh backgroundnya, situasinya seperti apa gitu. Terus saat ini teman-teman itu tasnya seperti apa sih gitu kan. Uh, Tugasnya seperti apa? Apakah sebagai pelajar kah, ataukah sebagai pekerja kah gitu kan untuk aplikasi ini. Terus yang actionnya seperti apa gitu, langkah-langkah apa yang nanti teman-teman akan tempuh gitu loh dengan kondisi dan tas yang sudah dijelaskan sebelumnya. Barulah restartnya itu ya dengan mendapatkan beasiswa ini gitu kan. Untuk self introduction itu menggunakan metode STAR. Untuk studi plan mungkin tadi sebagian sudah dijelaskan ya dengan saudari Destina. Jadi untuk terkait rencana program bahasa gitu kan, terus rencana nanti mata kuliah yang akan diambil nanti apa, terus yang terakhir kan ada future plan ya. Jadi yang future plan itu teman-teman bisa menggunakan metode SMART. Metode SMART ini bisa teman-teman gunakan ya untuk mendaftar, untuk mengisi gitu ya bagian future plan dengan metode SMART ini. Jadi yang pertama S itu spesifik gitu. Target-targetnya itu harus spesifik. Terus yang kedua measurable, harus terukur gitu. Jadi saya ada rencana ke depan gitu nanti akan menjadi presiden atau apa menteri atau apa gitu kan. Jadi yang harus benar-benar terukur gitu. Dengan setelah kita lulus itu akan menjadi apa. Gitu. Terus yang ketiga achievable, yang kira-kira masih targetnya masih bisa kita capai gitu ya. Terus yang ketiga masih relevan. Jadi kita sebagai saintis gitu, tapi ternyata target kita malah lebih ke ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyak atau seperti jadi harus relevan dengan jurusan yang sedang kita akan daftarkan. Terus yang ketiga time bound, jadi ada timelinenya gitu. Jadi misalnya tahu dijelaskan secara spesifik gitu bahwa setelah lulus itu 6 bulan pertama mau ngapain, terus setelah 1 tahun mau ngapain, 2 tahun, 5 tahun gitu. Jadi ada time boundnya gitu, ada apa sih, ada alurnya gitu.
Terus yang terakhir kontak profesor, selalu mengontak profesor untuk progresnya, terutama untuk profesor yang sudah membalas email kita gitu. Jadi kelebihan profesor kita menghubungi profesor ini karena nanti ketika kita memang tidak mendapatkan beasiswa, terutama pengalaman saya pribadi gitu, saya mengemail profesor sebelum mendaftar di beasiswa GKS dan profesor menjawab dengan apa ya, sedikit uh, ini ya bisa dibilang angin segar lah gitu ya. Jadi silakan beliau bilang silakan mendaftar GKS, ketika nanti tidak lolos teman-teman bisa saya bisa dicarikan dengan jalur yang lain, nanti didiskusikan lagi. Masa yang terakhir jangan lupa berdoa. Next. Social life di Lego ada beberapa ya. Jadi mungkin teman udah melihat gitu ya. Jadi apps yang biasa dipakai itu ada format Papago itu penting sering dipakai, terus Papago atau Google Translate gitu ya, juga sering dipakai. Nah di Google itu masjidnya kita di sini ada 3 masjid, jadi teman-teman yang terutama yang Muslim gitu kan dekat dengan kampus ya, jadi bisa bisa sering sini, dan juga di Kemlu sendiri pun sebenarnya ada ruang sholat ya. Misalnya yang ketiga untuk yang makanan halal itu bisa kita beli di Asenmart untuk barang-barang halalnya gitu kan, kayak daging ayam gitu. Atau juga kita bisa pergi ke resto Indonesia di pertama di Liga ini ada 3 atau 4 resto Indonesia yang beli. Terus yang ketiga yang terakhir itu part time job. Part time job teman-teman masih bisa, terus ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi ya. Mungkin lihat teman-teman bisa baca di guideline-nya. Terus berikutnya yang terakhir di Lego sendiri ada beberapa tempat wisata yang ada dekat ya. Di situ tuh kayak observatorium itu. Terus ada kayak belakang juga di 2 tempat, ada di Naksan dan Pagongsan. Terus yang terakhir itu ada Iwon. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin tanya lebih tentang beasiswa ini bisa langsung hubungi saya bisa scan QR code ini. Terima kasih.